Alhamdulillah kita sudah tilawah per halaman ya. Kalau kita berlima sudah 5 halaman yang kita baca. Jadi yang membaca dengan yang mendengarkan insya Allah pahalanya sama, sehingga ketika teman kita membaca, kalau kita menyimak dengan baik, melihat, mendengarkan, memperhatikan, insya Allah pahalanya sama. Sehingga di Al-Quran itu banyak keberkahan. Orang membaca Al-Quran dapat pahala, mendengarkan dapat pahala. Walaupun kita tidak mengerti artinya, pahalanya sangat besar. Setiap huruf dilipat gandakan 10 kali. Kemarin kita sampaikan, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi dalam majelis yang berjamaah, itu hikmahnya luar biasa. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, malaikat mendoakan kita, kemudian ada ketenangan batin. Kalau orang bersama Al-Quran, hatinya, batinnya menjadi tenang. Karena orang membaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berzikir. Jadi salah satu zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Orang yang banyak berzikir itu hatinya menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang beriman, tentram hatinya dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang, tentram, bahagia. Itu jaminan Allah bagi orang yang berzikir, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu juga hakikatnya sedang berdialog dengan Allah, bercakap-cakap langsung dengan Allah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya ucapan Allah, tutur kata Allah, mau'idhah Allah, qaul Allah, kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu tulisannya itu mukjizat. Yang kita ucapkan, suara kita itu juga mukjizat. Kemudian isinya itu juga mukjizat. Jadi kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran qiraah, qiraah itu kan artinya bacaan. Makanya Al-Quran itu adalah bacaan. Bacaan itu harus keluar suaranya. Jadi yang namanya membaca Al-Quran itu harus suaranya keluar, tidak boleh dibatin. Beda dengan membaca buku. Jadi kalau membaca Al-Quran itu suaranya harus jelas, tegas, benar, sesuai dengan kaidah hukum tajwid, fasahah, dan makharijul huruf, sifatul huruf. Jadi suaranya harus jelas, tegas, tidak boleh ditahan-tahan. Namanya qiraah, diucapkan lewat lisan kita. Jadi makanya namanya Al-Quran. Artinya Al-Quran itu apa? Bacaan. Makanya harus dibaca. Berupa apa bacaan itu? Berupa suara yang keluar itu adalah bacaan kita. Kemudian kenapa di Al-Quran Allah sebutkan Al-Kitab? Dzalikal kitabu. Inilah Alkitab, la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu juga dinamakan Alkitab. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa dinamakan Alkitab? Karena Al-Quran itu ditulis. Jadi ditulis, makanya tulisan ini Al-Quran. Makanya Alkitab itu tulisan, Alkitab itu tulisan. Kalau
Al-Quran itu suara. Nah, suara itu suara yang kita ucapkan itu adalah Al-Quran. Qiraah bacaan. Ada juga Al-Quran itu menjadi al-zikr. Apa al-zikr itu? Zikir, peringatan untuk diingat. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr. Allah juga sampaikan dalam surat Al-Qamar itu wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr. Ya. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an ini yang menjadi bacaan ya, lidzikr, untuk diingat. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi peringatan untuk diingat, untuk dihafal, untuk diingat, kemudian untuk menjadi pedoman, ya, untuk menjadi pedoman, al-dzikr, supaya manusia itu ingat kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran itu juga di Al-Quran sampaikan menjadi Al-Furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka dijadikan Al-Quran itu menjadi furqan. Furqan itu artinya apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Di banyak makna dan fungsi Al-Quran sebagai qiraah, bacaan, sebagai Alkitab, tulisan yang ditulis, sebagai al-zikr, sebagai peringatan, sebagai al-furqan, pembeda yang benar dan yang salah. Makanya orang kalau mau belajar Al-Quran itu tahu mana benar mana salah. Kalau tidak mau belajar Al-Quran, tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Itu saja yang bisa kami sampaikan, sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena mungkin Ustaz Akbar juga guru ya. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tilawah ini kan ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, ada yang relatif sudah tidak banyak ditegur, ada yang masih harus diingatkan. Itu tidak apa-apa. Jadi saling mengingatkan. Nah, tidak usah tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak usah pesimis, tapi kita harus saling belajar. Jadi kata Rasulullah kan seperti itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah orang yang terbaik di mata Allah menurut Rasulullah SAW. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.